Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini dengan pengakuan iman kita. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang-orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Engkaulah perisaiku di saat pandemi COVID-19 kali ini. Kita tahu ketika firman Allah di dalam kehidupan kita, jiwa kita boleh menjadi tenang dan kita boleh kuat karena kita datang, karena kita mengandalkan diri kepada Tuhan dan kita yakin percaya ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kekuatan baru Tuhan berikan kepada kita semua. Saat pada hidup
COVID-19 yang saat ini terjadi di seluruh dunia. Kami mau melewati bersama-sama dengan kekuatan-Mu, dan kami mau menang bersama-sama dengan Tuhan. Seluruh umat manusia ya Tuhan boleh mengenal, boleh mengerti kekuatan yang daripada Allah. Kami orang-orang yang percaya boleh menjadi orang yang lebih daripada pemenang, dan kami siap menang bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami mau terbang, dan terbang tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ketika kami menyerahkan hidup kami di dalam-Mu, kekuatan-Mu mengalir di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menang bersama-sama dengan Engkau. Saat ini ya Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu dengan segenap hati jiwa kami ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami menanti-nantikan Engkau dalam kehidupan kami, kekuatan baru Tuhan berikan kepada kami semua. Dan dengan kekuatan itulah kami boleh melampaui segala permasalahan yang ada di dunia ini, dan kami boleh melaluinya dengan sangat baik, dan kami boleh menjadi yang terbaik karena Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap bersuka cita, kami siap memuji nama-Mu ya Tuhan, karena hanya Engkau sumber kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami ini. Haleluya, amin. Dengan kekuatan Tuhan kita bisa melalui segala permasalahan yang ada di kehidupan kita ini. Dan kita yakin dan percaya bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Allah kita mampu menjalaninya, dan pertolongannya akan datang kepada kita semua. Bukan dengan kekuatanku, Kaulah harapanku.
kami, karena kami yakin dan percaya tiada yang seperti-Mu, dan anugerah-Mu kepadaku, anugerah-Mu kepada kami semua tidak pernah berubah.
sembahku, terimalah kami hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah saya hidupku sebagai persembahan yang Ada amin saudaraku sekalian di dalam Tuhan. Dia yang terawal dan terakhir, Dia pencipta segalanya. Kita tahu kalau hari ini kita menghadapi permasalahan dengan barang yang gak kelihatan secara kasat mata, tapi kita tahu pencipta kita tahu segalanya, dan Dia punya kuasa, Dia punya rencana yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan kita tahu umat yang percaya kepada Tuhan boleh memiliki kekuatan baru, dan umat yang percaya kepada Tuhan boleh memiliki masa depan yang indah. Dan indah pada waktunya kita akan terima bersama-sama oleh Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku sekalian untuk kita boleh menyerahkan. Kalau hari ini mungkin kita sudah lelah, sudah payah untuk menghadapi permasalahan yang ada di dunia ini, tapi kita tahu ketika kita datang kepada kaki Yesus dan kita menyerahkan segala sesuatunya, segala beban yang menindih boleh terselesaikan di dalam nama Yesus. Ada amin? Ada sukacita? Puji Tuhan. Apa kau payah mencari-cari? Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau lelah berkeliling? Apakah kau lelah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu. Pada kaki Yesus serahkanlah. Bersama-sama katakan, apakah kau payah mencari-cari? Siapakah semuanya siap bawa kepada Tuhan segala susahmu. Pada kaki Yesus serahkanlah. Tak pernah dia janji selalu kan benar. Tak pernah dia janji, tak pernah dia janji hanya tapi dia berjanji, tapi dia berjanji memberi kekuatan. Bila beban ganas melanda serahkanlah.
firman Tuhanlah janji ini mengatakan bahwa ketika kita berharap penuh kepada Tuhan dan tetap setia kepadanya, sukacita, sorak-sorai, sukaria boleh ada di dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa berlindung kepada Tuhan. Kita mau senantiasa mengasihi Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan berkatnya boleh tercurah ke atas kita, perlindungannya ada di dalam kehidupan kita, dan akhirnya sukacita, sorak-sorai, sukaria boleh turun atas hidupmu. Dan kita mau senantiasa menantikan janji Allah di dalam kehidupan kita ini. Kiranya Dia boleh mengerjakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Menantikan janji Allah. senantiasa memberi kekuatan kepada kami, dan juga pagi hari ini Engkau telah memberikan semangat bagi kami sehingga kami pagi hari ini ada bersama-sama di dalam ibadat kami. Tetapi Bapa, hanya Engkau sendiri mengetahui segala hal.
Yang kami lakukan Tuhan, ini semuanya karena Engkau yang telah mengasihi kami, dan kami ingin Tuhan membalas kasih-Mu dengan apapun yang bisa kami lakukan. Itulah memuji-Mu, mengucap syukur senantiasa di dalam keadaan apapun. Demikian juga Tuhan pagi hari ini, dengan ucapan syukur kami, dengan penyembahan kami, pujian kami, itu semuanya Tuhan, karena kami mengasihi-Mu, sebab Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini juga Tuhan, bila kami telah memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, dengan puji-pujian kami, kiranya itu semuanya boleh berkenan di hati. Dan saat ini juga Tuhan, kami ingin dengar akan suara-Mu, ingin dengar akan firman-Mu, dan kami ingin melakukan firman di dalam kehidupan kami, di dalam keadaan situasi yang seperti ini, di mana Tuhan melanda COVID ya Tuhan, di seluruh bumi terjangkit dengan hal ini. Tetapi kami ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak Tuhan, kiranya kami senantiasa boleh ya Tuhan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami ya Tuhan tidak tahu rencana-Mu, tetapi yang pasti Engkau merencanakan hal ini adalah merencanakan hal yang baik bagi kami manusia yang ada. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Engkau bukakan hati kami, Engkau kuduskan, sucikan Tuhan, sehingga benar-benar kami boleh ada di dalam persekutuan kami, biar kami ada di dalam rumah kami masing-masing saat ini. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan ada di hati kami, Tuhan ada di tubuh kami, Tuhan ada senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar ya Tuhan, benar-benar ya Tuhan, gereja Tuhan bukan gedungnya, tetapi kiranya kami ya Tuhan yang ada di dalam persekutuan saat ini, ada di dalam tubuh kami masing-masing, dan itulah rumah Tuhan yang benar. Sebab itu Bapa, Engkau kuduskan, sucikan kehidupan bahkan tubuh raga kami, sehingga semuanya Tuhan boleh mendatangkan kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, ada sehat pada pagi hari ini? Saya percaya anak-anak Tuhan ada di dalam lindungan pertolongan yang daripada Tuhan. Nah, seperti yang tercantum di dalam rencana kami, di dalam iman percaya kami kepada Tuhan, kami ingin senantiasa ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan jemaat Tuhan, dan di dalam hari-hari yang penting, di dalam hari-hari Tuhan. Nah, kalau hari Paskah kami tidak bisa merayakan seperti biasa, tetapi dengan cara lain Tuhan boleh memberkati kepada kami, dan demikian juga kami boleh memberkati kepada semua orang. Demikian juga pada pagi hari ini, kiranya Tuhan akan menolong kami di dalam selama Tuhan Yesus telah bangkit daripada kematian. Dia menemui banyak para murid-Nya, pada orang-orang yang ada pada waktu itu, bahkan kepada musuh-musuhnya, serdadu-serdadu atau laskar daripada bangsa Romawi yang menjaga kubur. Dukun itu diperlihatkan, yaitu pada waktu Tuhan Yesus bangkit daripada kematian. Nah, beberapa hari sampai 40 hari ke depan, ya, waktu kebangkitannya, selama 40 hari Tuhan Yesus menyatakan diri kepada banyak orang. Untuk apa ya? Bapak Ibu saudara sekalian tahu, ya? Bahkan pada waktu kebangkitannya yang hari pertama, itu semua orang tidak percaya. Bahkan para murid-Nya yang sudah diberitahu sebelumnya oleh Tuhan Yesus sendiri, itu lupa dan tidak ingat lagi janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus bisa mati, karena Dia adalah manusia yang pasti mati, sudah direncanakan oleh Allah Bapa, karena Dia adalah manusia yang harus mati untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Tetapi Dia adalah punya kuasa. Nah, Dia kasih kepada manusia itu mengasihi, menebus
kita dari kejahatan, dari dosa kita, tetapi Dia punya kuasa karena Allah adalah Allah yang maha kuasa. Itu sebabnya Dia tidak akan mati terus di dalam kubur, tetapi 3 hari Dia bangkit, dan akhirnya Dia memperlihatkan kepada para murid, pada orang-orang yang ditemuinya banyak hal, ya, sampai 40 hari itu tidak cuma sehari 2 hari, ya, 40 hari lama, 1 bulan lebih mereka banyak yang menyaksikan bahwa benar-benar Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tetapi kita lihat masih banyak orang ragu-ragu, masih banyak orang yang tidak percaya, dan bahkan mungkin dipengaruhi dengan hal-hal yang lain sehingga mereka tidak punya kepastian bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit dan hidup kembali. Nah, termasuk pada para murid-murid, ya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengacu kepada tema kita di dalam Paskah adalah imanku. Ikuti mandat Allah nyata, kasih dan kuasanya untukmu, untukku, untuk kita semua, ya. Jadi kiranya kami benar-benar punya iman, percaya penuh, ya, kepada Allah Bapa, demikian juga kepada Tuhan Yesus, bahwa benar-benar Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang kita sembah, dan semua orang yang menyembah kepadanya itu tidak akan kecewa karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Nah, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di dalam hari-hari yang telah berlalu kita merasakan suatu tekanan, suatu kebimbangan, keraguan, dan banyak hal yang kita alami, ya. Secara pribadi saya sendiri kadang-kadang memikir sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang saya itu harus, ya, berkunjung atau melihat jemaat secara pribadi di rumah sakit atau dimanapun mereka ada, ya. Tetapi karena keadaan, ya, karena suasana dan lain sebagainya, sehingga saya tidak keluar dari rumah, ya. Apalagi anak-anak saya sangat-sangat ketat, ya. Kalau saya kelihatan keluar, ya mereka tahu, ya, sebab di sini banyak itu mata-mata yang melihat saya, ya. Jadi dari CCTV bisa mereka lihat dari tempat mereka masing-masing, itulah melalui HP mereka. Itulah kecanggihan daripada teknik dari zaman yang sekarang ini, sehingga jarak jauh pun bisa mengawasi seseorang. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi kita tahu itu semuanya adalah buatan manusia, terbatas, tidak akan seperti Allah kita. Ya, saya dulu sepertinya juga demikian. Allah itu satu, kok bisa melihat seluruh jagat seperti ini gimana? Tetapi Bapak Ibu sekalian, sekarang manusia ikut-ikutan mungkin, ya, seperti Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan itu mereka menginginkan bisa seperti itu. Nah, itulah ilmunya yang daripada Allah maunya ditransfer kepada manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita adalah debu belaka. Kita adalah ciptaan daripada Tuhan. Tidak akan bisa, ya, kita akan melampaui kepandaian, kepintaran, dan kuasa yang daripada Tuhan kita. Sebab itu mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersama-sama senantiasa menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan pakai kami di dalam keadaan seperti ini. Kiranya benar-benar dari gereja kami di tempat ini sudah mencanangkan di tahun 2022, ya, kiranya ada kemajuan di dalam jumlah jemaat di tempat ini, ya, berkali 2 kali lipat begitu, ya. Kalau sekarang ya 200-an, ya lebih sedikit itu tercatat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam tahun 22 nanti kiranya benar-benar terwujud. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, belum sampai ke tempat tujuan, belum sampai kita melangkah caranya bagaimana, tetapi sudah dihadang dengan halangan, hadangan,
supaya kita tidak meneruskan itu, mungkin seperti itu ya. Tetapi Bapak Ibu saudara kita kiranya jangan putus asa, jangan bimbang. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita berusaha dengan apapun pasti Tuhan tolong. Itulah zamannya, zaman waktu para rasul ada. Pada waktu Tuhan Yesus mati, mereka ada di dalam kekecewaan, ada di dalam ketakutan karena mereka dikejar-kejar ya. Istilahnya mereka yang mengabarkan bahwa Yesus itu telah mati dan akan bangkit, maka mereka pasti ditangkap dan akhirnya mereka dibunuh ya pada waktu itu, sehingga mereka mencari tempat naungan. Mereka ke sana ke sini, ada kekhawatiran ya. Tetapi kita tahu janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi pada waktu mereka ada di dalam kekhawatiran, kesedihan, ketakutan ya, mereka ditemui oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Itulah pentingnya Tuhan Yesus hidup untuk menemui para rasul pada waktu itu, sehingga mereka boleh percaya bahwa Yesus itu benar-benar hidup, dan mereka menjadi saksi yang pertama untuk mengabarkan bahwa Yesus pernah mati, bahwa Yesus pernah tersiksa menderita, bahkan yang terpenting dia bukan mati di kubur. 3 hari seperti janjinya, maka dia bangkit dari kematiannya. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita baca di dalam teks ya, yang saya buat pada saat ini. Jadi temanya tetap iman ya, jadi kita akan beriman senantiasa kepada Tuhan biarpun ada di dalam keadaan apapun. Kiranya semua jemaat yang terutama dari gereja Immanuel Boyolali kiranya benar-benar akan senantiasa kita percaya bahwa Yesus itulah juru selamat, bahwa Yesus itulah yang bisa berkuasa akan berbuat apapun ya. Jadi kalau sekarang namanya corona itu kecil ya, kita semua dihebohkan, tetapi kiranya kami juga akan membuat kehebohan bahwa kuasa Tuhan nanti dinyatakan ya. Kalau sekarang mungkin seperti badai yang menimpa di dalam seluruh dunia, tetapi mari bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, badai akan berlalu asal Yesus beserta dengan kita. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 14 yang ayat 1. Ini adalah ayat yang biasa kita baca, biasa kita hafalkan di dalam anak-anak sekolah minggu, dan saya sering memakai ayat-ayat ini ya, untuk menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, jadi kita dianjurkan supaya kita tidak gelisah. Kalau di dalam bahasa Jawa, saya senang dengan pakai bahasa Jawa. Mungkin saya akan bacakan di dalam bahasa Jawa seperti ini ya. Atimu ojo melang-melang, padha kumandela ing Allah, iya kumandela ing aku uga. Nah, di sini melang-melang ya, bukan cuma dikatakan tadi bimbang ya. Kalau orang bimbang itu jadi gak menentu ya, koyo iya kan ya. Melang-melang itu lebih daripada kekhawatiran, lebih daripada ketakutan, was-was ya. Jadi ada sesuatu hal yang dipikirkan yang itu gak nanti terjadi, gak itu ya, seperti itu ya. Nah, jadi suatu hal yang itu menggetarkan di dalam kehidupan ya. Kekhawatiran itu sangat-sangat ada ya. Jadi pada waktu itu di sini dikatakan yaitu atimu ojo melang-melang, padha kumandela ing Allah. Nah, kumandel kalau di dalam bahasa Indonesia tadi percaya ya. Kumandel itu lebih percaya ya. Jadi kalau bahasa percaya ya percaya, kan bahasa Jawanya ya percaya. Tetapi kumandel lebih dari percaya. Itulah iman. Jadi kita diharuskan punya iman percaya kepada Allah, demikian juga beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya, saya yakin, saya percaya bagi sidang jemaat yang ada pada saat ini berbakti, beribadah di rumah, memuji Tuhan di rumah masing-masing, tetapi saya percaya
semuanya masih percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, kiranya Tuhan akan menolong. Jadi badai, keadaan, hal-hal yang ada pada saat ini pasti berlalu, ya, dan Tuhan akan menolong untuk selanjutnya kita ada di dalam sukacita, sukaria karena pertolongan yang daripada Tuhan. Persiapkan bagi jemaat nanti kalau kita ada bersama-sama, bersaksilah banyak-banyak. Kesaksiannya di rumah bagaimana, kesaksiannya waktu bersama-sama dengan keluarga, ya, beribadah di rumah masing-masing, tidak bertemu dengan saya, tidak bertemu dengan teman-teman segereja, tetapi kami tahu ada Tuhan bersama kalian, puji Tuhan. Nah, satu hal, suatu cerita di dalam Alkitab yang dialami oleh para murid selama penantian penungguan mereka yang dijanjikan oleh Tuhan, ya, jadi selama 40 hari mereka ditemui oleh Tuhan dan Tuhan memberikan kekuatan, semangat, dan benar-benar menunjukkan bahwa Tuhan itu hidup. Tetapi masih banyak dari para murid yang ragu-ragu dan bimbang. Saya akan bacakan di dalam satu cerita, ya, daripada nanti Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, baca ini paling 5 menit, ya, banyak tetapi kita akan baca. Itulah pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid. Tetapi ini ada satu penampakan. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di dalam waktu yang selama 40 hari itu beberapa kali. Tetapi saya ambil di dalam Lukas yang pasal 24 mulai ayat yang ke-13, ya. Lukas 24 mulai ayat yang ke-13 itu sampai habis. Saya baca dengan cepat dan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengikuti. Jadi nanti kita bisa tahu ceritanya apa yang di situ yang harus kita terapkan di dalam diri kita masing-masing. Di dalam Lukas pasal yang 24 mulai ayat yang ke-1. Saya mau baca dari Alkitab, tapi mata saya kena sinarnya, jadi saya akan baca di dalam HP saya saja. Di dalam ini yang bahasa di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-13, Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur
dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa tidak kelihatan kepada mereka bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini cerita kalau diceritakan seperti biasa ya, seperti biasa saja ini ceritanya seperti itu. Tapi mari ya, firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan adalah bisa dipakai kapanpun juga, dan itu di dalam keadaan situasi kondisi apapun. Nah, kalau kita lihat di dalam bacaan tadi, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, para murid pada waktu ditinggal oleh Tuhan, mereka terpencar-pencar ya. Para muridnya lari sana sini karena apa? Karena mereka takut Tuhan Yesus sudah disalibkan, mati, dan mereka pun diancam oleh kematian ya. Siapa yang mengabarkan bahwa Yesus itu nanti bangkit, maka mereka akan kena hukuman ya. Hukumannya nggak ringan, itu mati. Nah, mereka istilah di stop, tidak boleh mengabarkan bahwa Yesus telah mati, bahwa Yesus telah bangkit, bahkan Yesus akan hidup selama-lamanya. Mereka di stop, tidak boleh berkata seperti itu. Tetapi kita lihat para murid sebetulnya di dalam hatinya, bahkan di dalam kehidupannya yang sudah bersama-sama dengan Yesus pada waktu Yesus masih hidup, maka mereka tidak akan bisa menyetop, terus mereka tidak berbicara tentang itu. Sebab itu pada waktu mereka ada di dalam perjalanan ini, kedua orang menuju ke Emmaus, itu dikatakan 7 mil ya. Kalau 1 mil itu 1,35 kilometer. Nah, kira-kira ya 11 kilometer jauhnya perjalanan mereka. Itu 2 jam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Di tengah jalan mereka berbicara. Tentunya apa yang ada di sekitarnya itulah yang diceritakan seperti kita. Kalau kita ketemu dengan orang di pasar sekarang misalnya, itu yang diceritakan corona ya. Sampai saya itu WA dengan adik saya, dengan grup-grup dari para pendeta, dari teman, dari banyak hal, semuanya menceritakan tentang corona. Demikian juga bagi kita kan ya, di sini dengan khotbah dan lain sebagainya, tentunya ya tentang corona lagi ya. Apalagi corona yang mengancam di dalam kehidupan manusia, keselamatan katanya manusia ya. Keselamatan yang ada di dunia itulah
Kalau kita nggak mati berarti kita selamat. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya keselamatan bukan hanya sementara yang ada di dalam dunia. Tetapi kalau kita lihat zaman sekarang, saat ini orang mencari keselamatan yang semu, keselamatan yang sementara yang ada di dalam dunia. Toh akhirnya nanti juga akan mati, ya, karena kematian itu pasti ada di setiap manusia yang hidup. Demikian juga Tuhan Yesus pada waktu dia manusia, dia mati karena dia manusia. Tetapi manusianya bukan manusia biasa, dia adalah Roh Allah. Nah, itulah sebabnya dia bisa bangkit dan lenyap, tidak ada namanya tulang atau apapun yang tertinggal di dalam kubur, karena dia bangkit dan dia hidup selama-lamanya ada di dalam surga sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah pengharapan bagi kami sebagai orang-orang yang telah percaya kepadanya. Kalau Tuhan Yesus bisa bangkit, maka kita pengikutnya, yang sudah percaya kepadanya, disebut juga anak-anak Allah, maka kita di kelak kemudian hari kita akan bangkit dari kematian, bahkan kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Itulah tubuh kami, bukan tubuh yang sekarang, tetapi tubuh kita juga sama dengan tubuh Tuhan Yesus. Itulah pengharapan kami di kelak kemudian hari. Tentang kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu kita peringati, karena itu pengharapan ke depan kami adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman sekarang, sedetik ini yang dibingungkan oleh Tuhan, ketakutan, dibingungkan oleh manusia adalah ketakutan. Itulah tentang kematian yang ada di dalam hidup sementara di dalam dunia ini. Rumah sakit mana yang tidak dihebohkan dengan para perawat, dokter yang mau menolong? Karena itu kewajiban mereka, menyembuhkan orang sakit. Mereka menolong orang yang ada di dalam kurang sehat. Kalau kepapar dengan corona, ya tentunya itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ini menyangkut seluruh dunia, jadi yang dikhawatirkan adalah menular ke sana sini. Itulah sebabnya saya tahu, ya, jemaat di sini banyak yang setia di rumah. Setialah di rumah. Ya, saya bilang sama adik saya, now sekarang itu anak omah wae gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada murid-murid yang jalan orang dua ini tadi, ada kekhawatiran, ketakutan kalau mereka ditangkap, kalau mereka ada tahu bahwa mereka adalah murid Tuhan. Itulah sebabnya mereka berjalan sambil rasanan di jalan. Ya, tetapi kita tahu karena rasanannya itu rasanan dengan ketakutan tadi diceritakan, mereka tidak melihat. Mereka kalau di bahasa Jawa itu jelas pangling. Jadi bukan nggak tahu ya, nggak kenal, tetapi pangling. Tahu pangling ya. Jadi kadang saya sendiri secara pribadi ketemu dengan teman atau dulu murid sekolah minggu ketemu, terus dia bilang, lupa ya tante sama saya ingat-ingat kayak kata-katanya ingat, tetapi wajahnya lain ya, seperti itu, pangling istilahnya. Bahasa Jawa jelas itu di bahasa Jawanya. Jadi mereka pangling. Kemudian mereka berjalan disertai dengan Tuhan karena mereka ada di dalam hidup kekacauan, hidup ketakutan, dan mereka ada was-was, ada artinya sumelang, ya, melang-melang dan lain sebagainya yang ada di dalam pikiran mereka, sehingga tidak tahu ya, bahwa Yesus itulah yang bersama dengan dia. Nah, akhirnya kamu tahu pada waktu Tuhan Yesus bertanya, apa yang mereka jawab? Orang kacau, orang stres, orang baru ketakutan, kekhawatiran. Kalau ditanya, apalagi yang ditanya itu pas yang dia bicarakan, itu biasanya marah ya. Itu benar. Nah, kalau kita lihat tadi mereka katakan, mosok ya, saudara ini yang satu-satunya yang dari Yerusalem yang nggak tahu bahwa itu kemarin ada berita, bahkan dinyatakan banyak orang bahwa Yesus disalibkan mati. Ya. Padahal dikatakan kenapa dia disalibkan, biasa kalau manusia mati. Tetapi satu hal yang diceritakan oleh mereka, yaitu bahwa Yesus itulah yang
yang kuasa. Pada waktu dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka menyaksikan kuasa yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus, bahwa dia berkuasa untuk menebus, menyelamatkan manusia. Demikian juga kuasa yang bisa dinyatakan oleh manusia pada waktu itu. Kuasa bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan, bisa membuat keajaiban-keajaiban yang itu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, dan itu disaksikan oleh banyak orang. Dan itulah yang dibicarakan oleh mereka. Dan dia katakan kepada Yesus pada waktu itu, bahwa itu semuanya Tuhan sudah nyatakan kuasanya apa yang di hadapan Allah dan di hadapan manusia kami menyaksikan. Tetapi satu hal, kenapa? Itu para pembesar dari negara kami, demikian juga dari pemerintah-pemerintah yang ada, dan demikian juga para tokoh-tokoh agama, imam-imam, semuanya menghendaki bahwa Yesus harus disalibkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang menjadi pembicaraan mereka. Mereka menghendaki sebetulnya adalah Yesus menjadi raja, menjadi penguasa yang ada di dalam dunia, dan mengembalikan kekuasaan, kebahagiaan, dan banyak hal yang dicita-citakan damai di dalam negara Israel pada waktu itu. Tetapi semuanya tidak ada kenyataan. Bahkan Yesus yang digadang-gadang jadi raja justru disalibkan mati. Itulah yang menjadi kenyataan, dan itu yang diberitahukan kepada Yesus. Tetapi kalau kita lihat pada waktu itu, Yesus menjawab apa? Yesus menjawab, hai orang bodoh yang kurang percaya. Jadi orang yang berjalan dua kaki dikatakan bodoh, gak percaya, lambat pendengaran, melambat penglihatan. Jadi mereka tidak memperhatikan dan tidak mendengar, bahkan tidak mengingat bahwa Yesus pernah mengatakan sesuatu kepada mereka, bahwa Yesus bisa mati. Itulah yang dilukiskan, bahwa dia bisa merobohkan bait Allah. Tetapi 3 hari dia bisa membangun kembali. Yang dimaksud apa? Itulah bait Allah, bukan rumah Tuhan, bukan bait yang besar, yang megah buatan Salomo, bukan. Tetapi itu adalah dirinya sendiri. Itulah tubuh daripada Tuhan Yesus yang harus mati, dan akhirnya dia hidup kembali. Jadi pada waktu 3 hari dia hidup kembali, yang pada waktu dia mati, tetapi dia bisa hidup kembali karena dia punya kuasa. Nah, itulah yang diberikan pada kita, kuasa yang ada di dalam Tuhan Yesus. Itulah yang diberikan juga bagi kita yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Pada waktu mereka sudah sampai ke suatu desa, di situ mau belok ke rumah mereka, tetapi Tuhan Yesus pura-pura padahal sudah gelap, dan pura-pura akan langsung menuju ke jalan yang yang lain. Tetapi kita lihat pada waktu itu ada suatu hal yang baik bagi orang-orang yang berjalan ini tadi. Mereka mengganggu melarang Tuhan Yesus untuk berjalan terus, tetapi untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau masih ada hati yang baik bagi mereka, yang ada kesusahan, ada kejengkelan dan lain sebagainya, tetapi dia masih ada hati baik untuk menolong orang supaya tidak kegelapan di jalan, dan menyuruh bersama-sama. Dan yang disuruh bersama-sama tinggal itu tadi adalah Yesus. Itulah sebabnya pada waktu itu masih belum tahu mereka. Mereka sudah diberitahu bahwa mereka itu bodoh, mereka itu enggak tahu dengan hal-hal yang pernah diberitahukan. Tetapi setelah singgah di satu rumah, di situ baru mereka tahu. Karena apa? Karena berkat yang mereka terima pada waktu memecah-mecahkan roti, membagi-bagikan roti,
Nah disitulah pada waktu Yesus yang seperti itu lakukan, maka mereka baru matanya bisa tercelik, ya. Karena mereka tahu apa yang dikatakan di jalan tadi, ya, mereka dikatakan bodoh dan lain sebagainya, dan dia cerita tentang Yesus dari kitab, dari Kejadian sampai kepada Wahyu, mungkin kalau sekarang yang sudah ditulis, pada waktu itu belum. Tetapi Tuhan Yesus menceritakan dari kitab nabi-nabi, dari kitab Taurat, dari kitab Jabur, semuanya diceritakan, ya, tentang Yesus yang ada diceritakan di dalam isi Alkitab itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara kalian, adakah kita juga seperti itu? Tuhan Yesus pada waktu itu memberitahukan, ya, karena para murid ini tadi tidak memperhatikan dan tidak mendengar akan mengingat-ingat apa yang dia baca mungkin dari kitab nabi dan lain sebagainya. Yang dipikirkan hanya saat itu ada di dalam kesusahan, ada di dalam pengharapan, ada mungkin mereka makan di mana, ya, sekarang nggak bisa kerja dan lain sebagainya, ya. Kalau dulu dengan Tuhan Yesus, wah enak, karena Tuhan Yesus bisa membuat segala sesuatu itu dengan mujizat, dengan keajaiban, dengan kehendak daripada Tuhan. Tetapi setelah Tuhan Yesus tidak ada, mereka rasanya lumrah, susah, ya, takut, khawatir, banyak ada di dalam diri mereka. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus ada bersama mereka pada waktu itu, dan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa benar-benar itulah Tuhan yang bisa menolong mereka. Nah, dan benar pada waktu Tuhan Yesus memberikan roti kepada mereka, baru mereka sadar bahwa itulah Tuhan, dan Tuhan lenyap dari pandangan mereka, karena dia bukan manusia lagi, tetapi dia adalah Tuhan, dan dia sudah menjadikan dirinya bukan manusia yang bertulang, yang seperti kita, tetapi dia sudah memakai tubuh kemuliaan yang itu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan yang sekarang banyak orang putus asa, banyak orang bimbang, bisa enggak ya? Saya ada kabar dari teman, ya, bersukacitalah, bergembiralah, janji, ya, janji dari nggak tahu siapa, ya. Nah, jadi dari pemerintah, kalau Mei ini adalah hari kemenangan, corona akan lenyap. Tapi kita lihat justru merajalela di mana-mana. Nah, Bapak Ibu Saudara kalian, rasa-rasanya sumpah, ya, rasa-rasanya nggak berpengharapan, rasa-rasanya kapan ini berakhir. Tapi kita percaya kalau ada Tuhan Yesus pasti akan menolong. Pasti dia akan membebaskan kita dari keraman, ketakutan, kebimbangan, was-was, melang, dan lain sebagainya, yang tidak bisa ketemu dengan anak, dengan cucu, dengan siapapun saat ini. Rasa-rasanya kangen, rindu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kami akan bersama-sama berharap kepada Tuhan, yang segala sesuatu akan berlalu karena Tuhan yang telah menolong kepada kita sekalian, ya, seperti murid-murid ini tadi. Pada waktu mereka nggak percaya kalau Tuhan itu bersama dengan mereka, mengabaikan bahwa Tuhan berjalan bersama dengan mereka, tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan, mereka masih kecewa terus. Tetapi pada waktu mereka hatinya terbuka dan mereka tahu firman Tuhan yang diberitakan oleh Yesus itu adalah ya dan amin, sehingga mereka boleh merasakan suatu kebahagiaan, kecerahan, dan mereka ada di dalam penglihatan yang benar di hadapan Tuhan. Dan pada waktu itu mereka sadar bahwa mereka tidak hanya mereka sendiri yang ingin bahagia. Itulah sebabnya kalau kita lihat di situ tadi di firman Tuhan di ayat yang terakhir, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti, ya. Jadi mereka waktu tercelik bahwa Yesus yang telah menolong mereka, yang bersama dengan mereka, yang memberikan penghiburan kepada mereka, baru mereka sadar. Dan apa yang mereka lakukan? Dia tidak mau bahagia,
dan tidak mau istilahnya mengetahui bahwa Yesus itu hidup, bahwa Yesus itu bisa menolong ya, untuk mereka sendiri. Tetapi dia cepat balik ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tidak jarak yang pendek, ya, 11 km PP mereka balik, nggak jadi bermalam di Emmaus, tetapi dia terus langsung pulang ke Yerusalem hanya untuk menceritakan bahwa Yesus itulah hidup, bahwa Yesus itulah yang memberikan jaminan kebahagiaan, kesukacitaan kepada semua orang. Di dalam keadaan apapun kita lihat, Tuhan Yesus memberikan berkat ya, kepada murid-murid. Demikian juga pada saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, di rumah ya, mau apa yang dibuat? Saya kemarin kepikiran juga dengan gereja. Gereja ini ada tutup, ya, persembahan nggak ada, perpuluhan nggak ada, mereka di rumah masing-masing mau memberi perpuluhan piye caranya. Nah, tetapi puji Tuhan, Tuhan buka jalan dan gereja ini tetap berjalan dengan operasional yang ada. Biarpun Bapak Ibu Saudara kalian yang tidak sempat istilahnya atau tidak tahu caranya untuk kirim uang lewat bank, lewat apa yang sekarang bisa dilakukan, ya, tetapi puji Tuhan, kumpulkan uangmu dan nanti kalau kita ketemu itu semuanya berikan kepada Tuhan. Nah, kalau bisa ya itu kirimkan ya, ke gereja bisa, dan demikian juga kepada jalan yang sudah diberikan ya. Jadi bendahara dengan beberapa orang berusaha untuk Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mempersembahkan persembahan seperti sedia kala. Saya tahu ya, kalau berkat Tuhan ditahan-tahan, nggak diberikan, dikembalikan kepada Tuhan, itu rasanya juga nggak enak ya. Sebab kita tahu berkat Tuhan tercurah itu karena kita memberi untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pada saat ini kiranya kami tidak melang-melang lagi, tidak semelang, karena kami tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa percaya, yang mempercayakan kepada kami, yaitu supaya kami senantiasa mengabarkan bahwa Yesus memang telah mati, tetapi dia ada kuasa. Itulah kebangkitan yang ada di dalam dunia, dan dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan ini akan membawa Bapak Ibu Saudara tidak akan melang-melang lagi, tidak khawatir lagi, sebab percaya Tuhan senantiasa ada di dalam hidupmu, di dalam hatimu, di dalam perjalananmu, di dalam apapun yang Bapak Ibu Saudara kalian lakukan. Puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa bersama-sama pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong sehingga badai ini akan berlalu. Segala rintangan cobaan yang ada di depan kami untuk kami menjadi gereja yang maju, tetapi kami percaya Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara kalian. Segala apa pengharapan kami yang baik untuk Tuhan, tentunya Tuhan akan kabulkan. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau baik Tuhan, Engkau telah menyertai kami di dalam beribadah. Biar kami ya Tuhan ada di rumah kami masing-masing, tapi kami bisa ya Tuhan menyembah-Mu, memuji-Mu, karena kami tahu yang kami sembah, kami puji adalah Allah yang kuasa. Engkau lah Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami. Engkau yang telah bebaskan kami di dalam segala hal dosa kesalahan kami, sehingga kami ya Tuhan pada saat ini menjadi anak-anak Allah yang kami juga akan mewarisi seperti Engkau Tuhan Yesus yang mewarisi surga. Demikian juga kami sebagai anak-anak Allah, kami juga akan mewarisi surga, kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa pagi hari ini. Mau memberkati seluruh jemaat-Mu Bapa. Dan saat ini satu persatu hamba-Mu tidak bisa menyebutkan, tetapi kiranya Tuhan akan menolong, memberkati seluruh jemaat-Mu dan gereja-Mu di tempat ini. Kiranya mereka dan semuanya ada di dalam keselamatan, kesehatan, bahkan berkat-Mu senantiasa Engkau curahkan, seperti firman yang telah kami dengar, di mana para murid melakukan apa yang dilakukan pada waktu itu,
adalah mempermuliakan nama Tuhan. Mereka kembali untuk mengabarkan bahwa benar-benar Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus yang telah mati tidak tinggal di kubur, tetapi setelah 3 hari mereka ya Tuhan menyaksikan bahwa Yesus hidup bersama-sama dengan mereka. Demikian juga pada saat ini kami tahu Tuhan Yesus tidak ada secara manusia badannya, tetapi Yesus ada karena Dia telah mengirimkan penolong yang lain, pengganti daripada Yesus. Itulah Roh kebenaran, Roh Kudus yang ada hidup di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Sebab itu kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan yang baik telah memberkati kepada kami, bahkan memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dengan doa kami, ucapan syukur kami, karena Tuhan yang begitu baik yang telah menyelamatkan kami. Dan di kesempatan ini Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan akan menolong melepaskan segala permasalahan di dalam negara kami, terutama saat ini Tuhan, dengan adanya COVID-19 ya Tuhan. Itu yang membuat ya Tuhan negara kami mungkin sementara ini ada di dalam keburukan, ada di dalam kebingungan. Dan banyak ya Tuhan dari kami warga negara yang kami ada di dalam kesulitan, kesukaran. Bahkan Tuhan ada yang mereka kelaparan, mereka ya Tuhan ada yang kebingungan, dan mereka ada ya Tuhan yang tidak bisa ketemu dengan saudara, dengan teman, dengan sanak saudara, anak cucu, bahkan mereka jauh dijauhkan oleh gara-gara COVID-19 ini. Tetapi Bapa, kami percaya Allah ada suatu rencana indah bagi kami, terutama sebagai anak-anak Tuhan. Tidak menutup kemungkinan bagi kami, tetapi dengan hal ini ada satu kesempatan buat kami. Kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami yang biasanya tidak bersama di dalam satu rumah, tetapi saat-saat ini kami ada. Dan kiranya Engkau tolong kami yang sudah percaya kepada Tuhan, boleh membawa mereka dekat kepada Tuhan, menunjukkan bahwa Tuhan ada kuasa, ada kasih kepada semua orang. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong sehingga bangsa dan negara ini ada ya Tuhan suatu kedamaian, ketenteraman yang daripada Tuhan. Demikian juga anak-anak sekolah Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menolong kepada anak-anak kami, anak-anak yang masih ada di dalam pendidikan. Kiranya mereka ya Tuhan tidak terganggu pendidikan mereka, tetapi mereka boleh bertambah-tambah pintar, cerdas, cerdik. Bahkan mereka Tuhan mempunyai pengetahuan yang lebih di dalam masa-masa yang seperti ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Surgawi. Demikian juga Tuhan bagi para Bapak, Ibu, saudara kalian yang ada di rumah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di rumah, tolong buat anak-anakmu, buat keluargamu, bahwa mereka senantiasa beribadah kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan ada senantiasa di dalam keluargamu masing-masing. Dan saat ini Tuhan akan menolong. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami percaya Tuhan akan lepaskan di dalam segala bencana yang ada pada saat ini juga Tuhan. Engkau menolongnya. Di dalam tengah-tengah wabah corona ada bencana banjir di kota Mpoko. Oh Bapak, mungkin ada di kota-kota lain, tetapi Bapak, Engkau Allah kami yang Maha Kuasa. Semuanya ada di dalam tuang tangan kuasa. Sebab itu hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian juga Tuhan buat kota kami Boyolali yang tercinta Tuhan. Engkau bebaskan kami ya Tuhan dari segala ketakutan, kewaspasan, dan semua yang membuat kami ya Tuhan tidak bebas seperti biasa. Seperti sedia kala kami mohon kepada-Mu ya Allah, segera berlalu segala sesuatu yang merintangi kami untuk menyembah, memuji-Mu dengan leluasa ada di dalam persekutuan kami, terutama di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan banyak hal yang hamba ingin utarakan, tetapi Engkau Allah kami yang Maha Tahu, Maha Kuasa. Engkau mengetahui segalanya.
Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Surgawi. Kiranya dengan berakhirnya Tuhan hamba berbicara, kiranya Engkau kuasa-Mu, Roh-Mu senantiasa akan bekerja, dan Engkau akan berbicara kepada semua jemaat-Mu, boleh terhibur, dan mereka ya Tuhan ada di dalam damai sejahtera, karena kami tahu Allah tidak pernah tinggalkan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai-Mu, Tuhan senantiasa bersama-Mu, Tuhan akan menghibur-Mu, bahkan memberikan berkat kelimpahan berkat kepadamu, seperti Tuhan telah memberikan kepada para murid. Demikian juga Tuhan akan memberikan berkat berlimpah buat semua yang sangat-sangat mengasihi Tuhan dan percaya, tidak bimbang, tidak ragu-ragu, bahkan tidak sumelang apapun. Mari kita akan percaya pada Allah dan percaya pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati-Mu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama mengadakan tangan kami, biar berkat Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati-Mu, bebaskan dari kesakitan dan berikan kesehatan buat-Mu. Demikian juga memberkati di dalam segala hal apapun yang Bapak Ibu Saudara kalian lakukan di hari ini. Bahkan keluargamu akan diberkati Tuhan. Dan demikian juga apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, karunia, kasih sayang dari Allah Bapa, demikian juga hidup damai sejahtera tiada lain hanya ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati, sampai ketemu pagi. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Kiranya dimanapun kita berada, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, dan Ia yang akan memelihara kehidupan. Semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan di muka bumi. Yeah.
dan sampai bertemu lagi di ibadah-ibadah yang akan datang.